naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, ada suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta. Shalom. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja AKBP Mampang Perapatan, khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Mari kita mendengarkan warta pada pagi hari ini. Warta Jemaat Minggu 4 Mei 2025. Nama minggu adalah Minggu Misericordias Domini, dengan topik khotbah mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Satia makaholongi dohot manghiuton Yesus. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. 2. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari ini Minggu 4 Mei 2025 diadakan ibadah Minggu Keluarga. Ibadah bahasa Indonesia pukul 7.00 dan ibadah Batak pukul 9.30. Kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahun, amplop disediakan. Dan di dalam ibadah pukul 9.30 akan diserahkan ulos kepada jemaat yang berumur 70 tahun dimulai dari bulan September 2024 hingga April 2025. Ulos akan diserahkan setelah warta dibacakan. Nama 1. Nyonya S. Ambarita Rita Boru Pardede dari Week 1. 2. Humala Silitonga dari Week 1. 3. Anak lahir. Hari Rabu 30 April 2025 telah dikaruniakan seorang anak perempuan di keluarga Hendra Marulitua Simbolon, Cornelia Misele, Karangan Boru Napitukulu, alamat Jalan Pancoran Barat 7 nomor 9 dari Week 3. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 4. Perubahan akses masuk dan keluar gedung gereja. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan dimulai hari ini Minggu 4 Mei dan seterusnya, seluruh jemaat dimohon untuk menggunakan pintu utama sebagai satu-satunya akses masuk dan keluar gedung gereja guna mendukung ketertiban dan keamanan serta kelancaran kegiatan ibadah. 5. Amplop Gotilon dan Tahun Transformasi tahun 2025. Hari ini Minggu 4 Mei kita akan memberikan amplop Gotilon dan Tahun Transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. 6. Bazar Gotilon dan Tahun Transformasi. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan Tahun Transformasi akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar untuk setiap week dan kategorian. Untuk minggu ini tanggal 4 Mei pelaksana bazar adalah dari remaja. 7. Laporan penerimaan sementara Panitia Gotilon dan Tahun Transformasi pertanggal 30 April 2025 terlampir. Jadwal ibadah tengah minggu diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di Gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. 9. Pertangyangan Week. Pada hari Selasa 6 Mei 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week. Di Week 1, tuan rumah keluarga H. Pasaribu Boru Simarmata di GSG. Week 3, tuan rumah keluarga Nyonya T. Siahaan Boru Silitonga di Konsistori. Week 5, tuan rumah keluarga E. Samosir Boru Hutahuruk di Jalan Sadar nomor 79 Ciganjur Jagakarsa. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 1, 3, dan 5. 10. Pelantikan Pokja renovasi HKBP Mampang Perapatan. Pada hari ini Minggu 4 Mei 2025 di ibadah pukul 9.30 akan dilaksanakan pelantikan kelompok kerja atau Pokja renovasi HKBP Mampang Perapatan. Dimohon kepada nama-nama yang akan terpilih untuk tugas pelayanan tersebut akan dilantik pada persembahan kedua.
untuk nama dan jabatan terlampir. 11. Seminar sehari tahun transformasi Distrik 8 Jakarta. Pada Sabtu 3 Mei telah berlangsung seminar sehari tahun transformasi HKBP Distrik 8 Jakarta pukul 8 sampai 16.00 di HKBP Tebet yang diikuti oleh Pendeta Robetas Pandiangan dari perwakilan Parhalado Sintuatogi Ema Purba, perwakilan GSM Nyonya Siban Juntak Listeria Boru Tampu Bolon, perwakilan remaja Marsio Sihaan dengan topik transformasi pendidikan dan budaya Batak dari Amang Pendeta Dr. Victor Tinambunan, arsitek dan tata ruangan gereja oleh Pendeta Nixon Simanungkalit, dan liturgi HKBP oleh Pendeta Dr. Tumpal Selitonga. 12. Pertemuan Ketua Dewan Diakonia Huria pada hari Selasa 6 Mei 2025 pukul 9 pagi di HKBP Semper akan diadakan pertemuan Ketua Dewan Diakonia Huria se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan diikuti oleh Sintua Hotman Sinurat. 13. Pertukaran pelayan Distrik 8 DKI Jakarta. Minggu 11 Mei 2025 akan dilaksanakan pertukaran pelayan firman se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh Pendeta Robetas Pandiangan MTK yang akan bertugas melayani di HKBP Petojo dan Pendeta Suirani Ida CTSTH yang akan bertugas melayani di HKBP Cijantung. Sedangkan yang bertugas melayani gereja HKBP Mampang, Pendeta Herlina Isregar STH dari HKBP Pasar Minggu di ibadah pukul 07.00 dan Pendeta Togu HM Tampu Bolon STH dari HKBP Tanjung Priok di ibadah 9.30. Kita akan mengumpulkan persembahan khusus dengan menggunakan amplop untuk bantuan mendukung biaya program kerja dan operasional distrik tahun 2025. Penyerahan persembahan akan diadakan setelah ibadah di pintu gereja. Kegiatan pelajar CDTA 2024-2025, maka akan dalam rangka kelulusan pelajar CDTA 2024-2025, maka akan diadakan beberapa kegiatan yang wajib diikuti oleh pelajar CD, antara lain: 1. Pada tanggal 9 sampai 10 Mei 2025, retreat pelajar CD di Villa Puncak Resort. 2. Sabtu 17 Mei 2025 pukul 10.00 bertempat di Gereja Gladi Resik menyaksikan iman pelajar CD. 3. Minggu 18 Mei 2025 pukul 9.30 tempat di Gereja Makhanditakon Hapor Seaun. 15. Ibadah Paskaraya HKBP 2025 sesuai dengan program kerja bidang Koinonia Distrik 8 DKI Jakarta, yaitu meningkatkan usaha-usaha yang mengembangkan dan meneguhkan persekutuan seluruh warga HKBP di semua level, maka pada hari Sabtu sampai Minggu tanggal 10 sampai 11 Mei 2025 di Tarutung akan dilaksanakan ibadah Paskaraya HKBP 2025. 16. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. 1. Nata Desmanik, week 2, rawat jalan. Pesta Robert Siahaan, week 1, rawat jalan. Sihol Ambarita, week 1, rawat jalan. Dendri Samosir, week 5, RSUD Pasar Minggu. Nyonya Sintua Manik M. Boru Marpaung, week 2, pemulihan di rumah. Manat Wariston Sinaga, week 4, RSPAD Gatot Subroto. Jamer Karo-Karo, week 4, rawat jalan. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. 17 ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan pada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seseorang yang akan lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini.
Tuhan memberkati. Kita mendengar kor atau vokal grup dari keluarga besar Abang Situa Marbun. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku
Sambil mumpung persembahan 1B, kita bernyanyi dari nomor 388 ayat 1 dan selanjutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah untuk kita di Minggu Misericordias Domini tertulis di Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Demikian bunyinya. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan,
Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Sebelum nats ini diberitakan, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias setelah kebangkitan. Jadi setelah kebangkitan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika itu murid-muridnya kembali ke pekerjaan semula, yaitu sebagai nelayan. Jadi ketika Yesus menjumpai mereka, Yesus mengajak mereka makan. Pada awalnya murid-murid tidak mengenal Tuhan Yesus, tetapi setelah Yesus memanggil mereka di ayat 5, hai anak-anak, apakah kamu punya ikan? Jawab mereka. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkannya. Jadi ketika murid-murid melakukannya, mereka sadar bahwa yang memerintah adalah Tuhan Yesus. Yesus mengajak mereka makan roti dan juga ikan. Di dalam situasi inilah Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus dalam 3 pertanyaan. Dan walaupun ketiganya amang dan inang, pertanyaan kalimatnya sama tetapi maknanya berbeda-beda. Yang pertama, pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus adalah, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jadi jawab Petrus adalah, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pertanyaan Tuhan Yesus datang dari kasih agape, yaitu pengorbanan yang sejati. Jadi Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi? Agape, berkorban. Ini adalah kasih yang paling tinggi, berkorban tanpa syarat kepada aku. Jadi jawaban dari melebihi mereka ini berarti Petrus mengasihi Yesus melebihi murid-murid yang lain. Jawaban Petrus adalah, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jadi jawaban dari Petrus mengasihi adalah kasih phileo, sahabat. Jadi ketika Yesus datang dengan kasih agape, Petrus justru menjawab kasih phileo. Pertanyaan yang kedua, dengan kata mengasihi juga, kata Yesus kepadanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dalam pertanyaan kedua ini, Yesus sudah menurunkan standar. Kalau di yang pertama, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yang kedua itu justru, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jadi menurunkan standar pertanyaan, walaupun kata mengasihi tetap adalah kata mengasihi yang berkorban, agape. Jawaban Petrus adalah kepada Tuhan Yesus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jadi Petrus masih tetap menjawab Tuhan Yesus dengan kata agape, phileo, mengasihi sebagai sahabat. Jadi kalau Tuhan Yesus datang dengan bertanya kasih yang agape, pengorbanan tanpa pamrih, Petrus menjawab dengan kasih yang phileo sebagai seorang sahabat. Yesus kemudian menurunkan standar pertanyaannya di yang ketiga. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka pertanyaan yang ketiga ini Tuhan menurunkan standarnya dengan kata
Phileo. Jadi Amang dan Inang di terjemahan 1 dan terjemahan 2 juga di dalam Alkitab dia tetap memakai kata mengasihi. Kalau di bahasa aslinya memakai kata agape dan phileo. Yesus tahu bahwa Petrus itu mengalami kegusaran di dalam hatinya. Dia sedang berada di dalam tahap pemulihan. Kalau kita ingat Amang dan Inang, bagaimana sewaktu sengsara Tuhan Yesus, bagaimana Petrus menyangkal bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Tapi sekarang justru Tuhan Yesus menekankan kembali dan mempertanyakan dan bahkan meminta komitmen dan tanggung jawab. Gembalakanlah domba-dombaku. Amang dan Inang, melalui firman Tuhan hari ini dengan topik mengasihi dan mengikut Yesus, kita mau melihat ada beberapa hal. Yang pertama, melalui nats ini Amang dan Inang, kita diajak mari mengasihi dari apa yang kita punya. Mari kita mengasihi dari keterbatasan kita. Yesus menurunkan standar dari kata agape yang berkorban kepada mengasihi, karena Petrus tidak akan mampu mengingat kesalahan yang dilakukan oleh Petrus. Yesus tidak menuntut secara sempurna bagaimana Petrus datang mengasihi Yesus untuk menjalankan tugas yang dilakukan, yang akan diberikan, ditanggung jawab oleh Petrus, yaitu menggembalakan domba-domba. Allah tidak menuntut kesempurnaan kita dalam kehidupan kita. Yesus mau menurunkan standarnya yang meminta kasih yang agape, tetapi Petrus tidak mampu melakukannya. Yesus menurunkan standar menjadi phileo. Yesus tahu keterbatasan dari Petrus. Itu sebabnya Amang dan Inang, Tuhan tidak menuntut apa yang tidak kita punya pada kadar apa yang tidak kita bisa. Jadi stop untuk menjadi orang yang sempurna. Terkadang Amang dan Inang dengan kata ingin sempurna di mata anak-anak, kita menyimpan derita. Dengan itikat yang baik dari kita, ingin dilihat orang terpandang dan sempurna, mencintai dan mengasihi, tetapi kita menjadi orang yang munafik, menyembunyikan penderitaan, menunjukkan hanya kebahagiaan. Nats hari ini menggugah kita. Tuhan mengasihi kita dengan apa adanya yang ada pada kita, di dalam kelemahan kita, di dalam ketidakmampuan kita untuk mengasihi Tuhan secara total. Tapi Tuhan mau di dalam keterbatasan itu pun kita mau dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak usah paksa menjadi orang hebat, tidak usah paksa menjadi orang kaya dan menjadi orang sukses supaya kita bisa mengasihi orang lain, suami atau istri atau anak-anak. Banyak orang saat ini menjadi orang lain untuk membahagiakan anak, membahagiakan keluarga, memikul apa yang tidak bisa dipikulnya. Pendapatannya sedikit, memaksa berkelakuan mewah. Tidak perlu harus menjadi kaya untuk membahagiakan anak, dan anak juga harus paham bahwa kasih tidak menuntut melebihi kemampuan. Kasih tidak menuntut melebihi kemampuan. Kasih yang sempurna justru berasal dari keterbatasan kita. Kita mampu menjadi orang-orang yang tulus di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 18 sampai ayat 19 kita melihat bagaimana apa yang telah dilihat Tuhan Yesus tentang apa yang terjadi kepada Petrus ketika dia berkata, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ketika Tuhan Yesus menurunkan standar dari agape menjadi phileo, Yesus menerima keterbatasan Petrus. Tapi ada satu hal yang luar biasa, Amang dan Inang. Ketika Yesus memahami keterbatasan, di ayat 18 sampai 19, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda,
engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini adalah tentang kematian Petrus. Jadi yang responnya yang pileo, tetapi naik menjadi agape. Amang dan inang, Petrus mati. Jadi sejarah gereja menyatakan Petrus saat mau mati, Petrus kan memberitakan Injil. Dia bergerak ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil. Tetapi ketika dia mau mati, dia meminta kepada pemerintahan Romawi karena dia ditangkap. Dia meminta kepada pemerintahan Romawi, permintaan khususnya adalah, saya ingin mati seperti model Tuhanku mati. Itu berarti penyaliban. Tentara Romawi menerima, tetapi Petrus meminta permintaan kedua. Dia berkata, namun saya tidak layak seperti Tuhanku. Artinya penyaliban Tuhan Yesus, karena dia terlalu agung. Saya mau terbalik. Artinya ketika dia disalibkan, salibnya terbalik. Jadi penyaliban terhadap Petrus itu adalah bentuk X, tetapi kepala ke bawah. Itu berarti melumpuhkan jalan darah, ya kan? Melumpuhkan jalan darah karena sudah terbalik. Kita bayangkan Amang dan Inang, bagaimana dia yang menyambut Yesus dengan kasih pileo, tetapi justru di dalam puncak kehidupannya dia menunjukkan kasih yang agape. Ketika Tuhan menurunkan standar mau mengasihi, menyambut kasih dari Petrus yang pileo, tetapi pada akhir kehidupannya justru Petrus menunjukkan kasih yang pileo itu naik menjadi kasih yang agape. Itu sebabnya Amang dan Inang mengasihi, jangan memaksakan diri untuk harus punya kelebihan, tetapi baiklah kita memakai apa yang terbatas, apa yang ada pada kita. Jangan paksa diri, jangan memaksakan diri mengasihi anak melampaui kemampuan kita, karena itu akan membuat kita menderita. Tetapi justru ketika kita diterima di dalam keterbatasan kita, maka apa yang kita lakukan adalah sangat luar biasa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam rumah tangga juga demikian. Suami dan istri tidak boleh menuntut menjadi sempurna. Jadi ada sebuah cerita, seorang bapak naik bus umum, dia duduk berdampingan karena tempat duduk ini, karena bus ini padat, ramai. Dia akhirnya duduk di samping seorang ibu. Ibu ini memperhatikan, saya tidak mau menceritakan tentang di mana letak cincin yang benar, tidak. Tapi versi ibu ini, bapak ini memakai cincin pernikahan, tapi versi ibu ini itu salah. Dia bertanya, apakah kamu sudah menikah? Sudah, katanya. Tapi mengapa letak cincinmu berbeda di tanganmu? Tapi itu salah, kata perempuan ini. Laki-laki ini berkata kepada perempuan ini, bukan cincin ini yang salah adalah pernikahanku. Amang dan Inang, ini menjadi kritik ketika seorang suami atau istri dituntut menjadi sempurna dan harus memberikan lebih dari kemampuannya. Pertikaian, perceraian di tengah keluarga sering terjadi. Permasalahan di tengah keluarga sering terjadi adalah ketika menuntut pasangan melebihi kemampuannya. Maka nas ini mengajak kita diajak bukan untuk menuntut seseorang sempurna, bukan untuk menuntut seseorang luar biasa, tapi mari kita bergerak dari apa yang kita punya. Maka itu akan menjadi luar biasa dalam kehidupan kita. Terlalu banyak orang yang munafik, terlalu banyak orang yang bersembunyi di dalam kelemahannya. Dia tidak mau menyimpan, tidak mau menunjukkan bahwa dia lemah,
akhirnya dia memiliki sakit terhadap perasaannya, sakit atas ketidakmampuannya, sakit atas orang lain, karena dia memaksa diri menjadi orang yang tidak dirinya sendiri. Mengasihi, belajar dari nats hari ini, Amang dan Inang, mengasihi Allah. Tidak usah menjadi orang yang sempurna. Belajarlah mengasihi Allah dari apa yang ada pada kita. Mari belajar dari Petrus. Petrus orang yang menyadari dirinya berdosa karena dia sudah menyangkal Tuhan. Tetapi dia berkata, aku mengasihi. Dia tahu letak dirinya. Itu sebabnya jawaban dia adalah kasih yang phileo. Kau tahu Tuhan. Kau tahu Tuhan. Saudara-saudari, ada juga keluarga. Saya melihat ada keluarga hidupnya pas-pasan di Jakarta. Tetapi kalau di kampung kan masih agak hebat kalau merantau di Jakarta. Jadi kalau katanya anakmu di mana? Di Jakarta. Walaupun tidak tahu anaknya di Jakarta makan tidak makan, tapi yang harumnya bahwa anaknya di Jakarta. Jadi yang di Jakarta juga pura-pura kaya juga. Dia walaupun hidupnya pas-pasan, kadang makan tidak makan, tapi dia sering mengirim ke orang tuanya supaya pamor orang tuanya naik, walaupun suaminya menderita. Jadi di ekonomi di bawah standar, akhirnya memaksa diri, akhirnya kepada pencitraan, akhirnya juga adalah penderitaan. Ini akan dibayar lunas. Orang yang mengasihi belajar dari ketulusan. Orang yang mau berkorban kepada orang lain, belajar dari ketulusan, berangkat dari ketulusan. Orang yang mau mengasihi Allah, yang mau memberikan diri kepada Allah adalah belajar berasal dari ketulusan. Tunjukkan siapa diri kita, inilah kita yang mau dipakai oleh Allah. Yang kemudian Amang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita diajak juga mengasihi Allah, berarti memiliki komitmen dan tanggung jawab. Seperti Petrus ketika dia mengatakan, aku mengasihi engkau, maka Yesus memberikan tanggung jawab, peliharalah anak-anak dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ini juga kalau di ayat 17, peliharalah domba-dombaku. Jadi Amang dan Inang, ini juga menyangkut kata domba di sini. Kalau di bahasa aslinya ada anak-anak domba, dan ada juga yang domba yang sudah tua, domba yang sudah bisa mencari makan sendiri. Artinya seorang gembala harus ketika domba ini asal makan, ternyata katanya Amang dan Inang, kalau yang saya baca, domba ini kadang nakal. Jadi khotbah minggu depan dalam Yeskel 34 itu juga tentang menggembalakan domba. Katanya domba-domba itu nakal, mau makan sembarangan, kadang dia mau mencari jalan sendiri. Itulah fungsi gembala dan tongkatnya supaya mengingatkan domba-domba ini supaya tidak lari dari jalur. Jadi domba ini memerlukan makanan yang fresh. Maka gembala sebagai fungsinya sebagai gembala adalah menggembalakan, membawa domba-domba ini untuk makan dan mencari makanan yang fresh dan air yang bersih. Jadi komitmen dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, Amang dan Inang, orang-orang percaya, adalah memberikan hidup yang fresh, memberikan kehidupan yang fresh kepada orang-orang di sekitar kita. Orang yang mengasihi Allah harus membuka sekat, membuka jarak, membuka dinding pemisah antara yang satu dengan yang lain. Kita semua satu di dalam Tuhan. Jadi orang yang percaya kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Mengasihi Allah adalah memelihara kehidupan orang lain. Memelihara kehidupan orang lain.
memberikan kehidupan yang fresh di tengah-tengah sekarang Amang dan Inang, dunia yang sudah menjadi satu oleh karena internet. Banyak juga menawarkan yang ya, kembali saya ingatkan karena FYP ini ya kan, berita-berita juga yang kadang gampang terkirim, walaupun berita bohong, berita yang tidak akurat itu gampang dikirim, tapi juga membuat orang bisa tidak nyaman, termasuk Amang dan Inang. Kalau ada yang kecelakaan, orang yang meninggal, kalau dibuat di WA group, kurang nyaman kita. Kemudian juga kalau di syuting di video yang orang yang menderita, karena tahun depan itu akan muncul ketika mereka sudah mulai pulih, tapi ketika itu dimunculkan kembali itu juga tidak nyaman. Jadi bagaimana kita memelihara kehidupan orang-orang di sekitar kita, membuat segar, karena tekanan, karena masalah akan selalu ada. Jadi mari kita Amang dan Inang melalui nats ini memiliki komitmen dan tanggung jawab, yaitu menggembalakan, memelihara kehidupan sesama kita, tidak menjadi batu sandungan. Yang terakhir, melalui nats hari ini Amang dan Inang kita diajak mengasihi dan mengikut Yesus. Kalau firman Tuhan hari ini di ayat 19 dikatakan kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah memaparkan tentang apa yang terjadi dengan Simon Petrus, terakhirnya Yesus mengatakan ikutlah aku. Itu berarti apa? Ikutlah aku berarti Yesus harus di depan, kita yang di belakang. Kita yang mengikuti apa yang Tuhan lakukan, bukan Tuhan yang mengikuti apa yang kita maui dan yang mau kita lakukan. Tuhan di depan, berarti Dia adalah teladan di dalam penderitaan, di dalam cinta kasih, di dalam kebaikan, di dalam kerja keras, di dalam pengampunan, di dalam penerimaan kita terhadap orang lain. Ikutlah Yesus. Mari kita ikut Yesus dalam suka dan duka, karena kita tidak akan pernah dikecewakan. Orang-orang yang mengikuti Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Mungkin hari ini hidup kita seret, terbeban. Mungkin hidup kita hari ini bersukacita, tetaplah ikut Yesus. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar di hari ini. Yesus adalah menjadi teladan kasih dalam kehidupan kami. Banyak hal yang membuat goncang iman kami. Banyak hal yang membuat kami Tuhan tertinggal dan tidak mengikut Yesus. Kepadamu kami memohon kekuatan. Ajar kami memakai apa yang ada pada kami untuk memikul tanggung jawab, menggembalakan, mengasihi, memelihara kehidupan orang-orang di sekitar kami. Berkatilah jemaat-Mu dalam kehidupan mereka setiap hari, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pergumulan, dalam mendidik anak-anak, dalam kerinduan atas anak, atas pekerjaan yang lebih baik, atas kesehatan. Tuhanlah yang mencukupkan kebutuhan semua jemaat-Mu. Kami serahkan kepadamu jemaat-Mu yang sedang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah panjang umur, kasih setia ada di dalam diri mereka, mensyukuri kebaikan Tuhan. Kami juga bawakan kepadamu Tuhan semua kegiatan yang berlangsung dalam minggu ini, yaitu persiapan Gotilon, Bajar Gotilon, ibadah tengah minggu, demikian juga retreat Parguru Malua. Tuhanlah yang menyertai semua pelayan dan jemaat yang mengikuti. Kami juga mau serahkan kepadamu Tuhan sukacita kami atas kelahiran seorang anak di tengah keluarga Hendra Simbolon, Ibu Mikel Boruna Pitupulu. Tuhanlah yang memulihkan ibu yang baru melahirkan, dan biarlah putri yang baru lahir sehat dan bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan
dalam penjagaan orang tuanya. Biarlah Tuhan mereka tetap bersyukur atas kebaikan yang mereka rasakan dalam keluarga mereka. Kami juga bawakan kepadamu jemaat-Mu yang sakit, yang lemah oleh karena penyakit. Tuhanlah yang memberikan kekuatan iman untuk menjalani masa-masa pengobatan. Jangan biarkan mereka Tuhan lemah. Biarlah anugerah Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Bagi yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit, berkati tim medis dan obat yang dimakan serta makanan yang dimakan, kiranya itu memulihkan, menguatkan mereka serta menyembuhkan mereka dari penyakit. Kami juga bawakan kepadamu yaitu pelantikan Pokja yang sudah terpilih, panitia Pokja yang sudah terpilih untuk pemeliharaan bangunan yang ada di gereja ini. Tuhanlah yang memberkati mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukan program mereka, program Huria. Tuhan berkati juga seminar, pertemuan ketua Dewan Diakoni Huria, pertukaran pelayan distrik yang akan berlangsung di hari yang akan datang. Biarlah di dalam kasih setia Tuhan kami melakukan semua pelayan itu bersama dengan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.